Perkenalkan, nama saya Angel Selina, dan pada hari ini saya ingin menjelaskan mengenai ukuran penyebaran data kelompok. Yang pertama itu kita perlu mengetahui rumus-rumusnya. Yang pertama itu jangkauan. Jadi jangkauan adalah selisih dari nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Jadi J sama dengan X max dikurang X min. Kemudian ada jangkauan antar kuartil, yaitu selisih dari kuartil atas dengan kuartil bawah. Jadi QR sama dengan Q3 dikurang Q1. Kemudian adalah simpangan kuartil. Rumusnya QD sama dengan setengah dari dalam kurung Q3 dikurang Q1. Kemudian ada simpangan rata-rata. Rumusnya adalah SR sama dengan sigma dari FI dalam kurung XI dikurang X bar per sigma FI. Jadi artinya jumlah dari frekuensi dikali dengan dalam kurung nilai tengah pada data kelompok dikurang dengan nilai rata-rata tutup kurung per jumlah dari frekuensi. Kemudian ada variasi atau ragam. Rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma FI di dalam kurung XI kurang X bar tutup kurung kuadrat per sigma FI. Jadi ini artinya jumlah dari frekuensi dikali dengan dalam kurung nilai tengah pada data kelompok dikurang rata-rata tutup kurung dan dikuadratkan per jumlah dari frekuensi. Yang terakhir itu adalah simpangan baku. Rumusnya S sama dengan akar sigma FI dalam kurung XI dikurang X bar tutup kurung kuadrat per sigma FI. Artinya jumlah dari frekuensi dikali dengan dalam kurung nilai tengah pada data kelompok dikurang dengan nilai rata-rata tutup kurung dan dikuadratkan per jumlah dari frekuensi kemudian diakarkan. Untuk simpangan baku juga dapat menggunakan rumus S sama dengan akar dari S kuadrat. Ada satu contoh soal dan kita akan mencari yang pertama itu adalah jangkauan. Jadi jangkauan itu selisih dari nilai tertinggi dengan nilai terendah. Jadi X max dikurang X min. Jadi kita bisa lihat bahwa X max-nya adalah 84 yang paling jauh, kemudian 50 ini yang paling atas, yang paling rendah nilainya. Jadi 84 dikurang 50 sama dengan 34. Di simpangan kuartil yaitu rumusnya setengah dikali dalam kurung Q3 dikurang Q1 sama dengan setengah 0,05 yaitu 4,025. Cari jangkauan antar kuartil. Yang pertama kita harus mencari kuartil atas dan kuartil bawah, yaitu Q1 dan Q3. Untuk Q1 posisinya pada data ke-25 dan Q3 berada pada data ke-75. Dan rumusnya Q1 sama dengan tepi bawah, dan data 25 ini kan di data 60 sampai 64, sehingga tepi bawahnya adalah 60 dikurang dengan 0,5 sama dengan 59,5 ditambah dengan 1/4 N yaitu 25 dikurang 12 yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Jadi 4 tambah 8 sama dengan 12 dibagi dengan frekuensi kuartil yaitu 14 tutup kurung dikali dengan 5 sehingga 59,5 ditambah dengan 0,928 tutup kurung dikali dengan 5 sama dengan 59,5 ditambah dengan 4,64 sama dengan 64,14. Ini adalah hasil dari Q1 atau kuartil bawah. Kemudian untuk Q3 tepi bawahnya ada pada 70 sampai 74
Jadi data ke-75 ini di sini untuk mencari tepi bawahnya 70 dikurang 0,5 sama dengan 69,5. Ditambah dengan 3/4N yaitu 75 dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yaitu 4 tambah 8 tambah 14 tambah 35 sama dengan 61/26 yaitu frekuensi kelas kuartil dikali dengan 5 sama dengan 72,19. Jadi karena kita sudah mencari Q3 dan Q1-nya, kita dapat mencari jangkauan antar kuartil yaitu Q3 dikurang Q1 sama dengan 72,19 dikurang 64,14 sama dengan 8,05. Cari SR atau simpangan rata-rata. Untuk mencarinya kita harus terlebih dahulu mencari rata-rata, dan untuk mencari rata-rata kita akan mengkalikan frekuensi dikali dengan nilai tengah. Nilai tengahnya adalah yang ini, yaitu X. Untuk mencari nilai tengah, kita jumlahkan kedua data ini, lalu dibagi 2. Jadi 50 dikurang 54 sama dengan 104, dibagi 2 sama dengan 52, dan seterusnya. Jadi rata-ratanya adalah FI dikali XI dibagi frekuensi sama dengan 6.765 dibagi 100 sama dengan 67,65. Kemudian di sini kan ada rumus dari simpangan rata-rata. Dia meminta jumlah dari frekuensi dikali dengan dalam kurung nilai tengah dikurang rata-rata. Jadi biar di akhir tidak panjang, kita buatnya di samping FI dalam kurung XI kurang rata-rata sama dengan, jadi ini frekuensi, 4 ini adalah frekuensi, jadi F adalah 4, kemudian dalam kurung nilai tengah 52 dikurang dengan rata-rata yaitu 67,65 sampai seterusnya. Kita mendapatkan hasil 499,3. Jadi kita dapat langsung masukin ke dalam rumus yaitu sigma FI dalam kurung XI kurang rata-rata per sigma F atau total frekuensi sama dengan 499,3 bagi 100 sama dengan 4,993. Cari variasi atau ragam dari contoh soal yang ini. Ini ada rumusnya, yaitu S kuadrat sama dengan jumlah dari FI dikali dengan dalam kurung XI kurang nilai rata-rata tutup kurung kuadrat per jumlah dari frekuensi. Jadi kita hitung dulu FI dalam kurung XI dikurang X bar tutup kurung kuadratnya di sini. Jadi FI itu kan frekuensi, jadi kita masukin 4 dalam kurung 52 itu nilai tengah dikurang dengan 67,65 yaitu rata-rata tutup kurung dikuadratkan. Jadi kita hitung yang di dalam kurung ini dulu, baru dikuadratkan, baru dikali dengan frekuensinya, dan sampai seterusnya pada data ini, dan kita mendapatkan hasil 4332,75. Kemudian kita masukin ke dalam rumus S kuadrat sama dengan ini sigma FI dalam kurung XI kurang X bar tutup kurung kuadrat yaitu 4332,75 dibagi dengan sigma FI yaitu jumlah frekuensi yaitu 100 sama dengan 43,3275. Kita sudah menemukan S2 atau variasi atau ragamnya yaitu 43,3275, sehingga kita dapat menggunakan
rumus S sama dengan akar S kuadrat untuk mencari simpangan bakunya. Jadi S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar dari 43,3275 sama dengan 6,582. Dari penjelasan saya mengenai ukuran penyebaran data kelompok. Terima kasih atas perhatian yang diberikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan.